Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang halaman yang sudah saya buat. Di situ terdapat my project, home dan juga kontak. Mana di sini kontak yang berfungsi untuk melihat kontak saya, kira-kira seperti ini. Saya mengambilnya dari template yang lama, dan untuk home-nya seperti yang tadi. Ini adalah halaman home yang masih kosong. Untuk my project juga di sini terdapat seperti ini. Oke, karena di sini kosong, agar saya bagus menjelaskan, saya akan mengisi sedikit seperti ini contohnya. Untuk tanggal kita skip dulu, step 1 days. Oke. Di sini juga udah muncul. Saya juga menambahkan sebagai dimana dibilang pada tugas itu tombol detail, edit, juga delete, juga submitnya yang berfungsi sekarang. Baik, sedikit saya jelaskan di sini yang dimana kemarin saya membuat halaman HTML, sekarang sudah saya rombak semua menjadi HBS. Karena di sini juga terdapat seperti tombol detail, tombol edit. Ini dimana ada halaman baru atau HBS baru yang saya bikin untuk menampilkan nanti project yang ingin kita edit. Oke, pada si appjs nya sendiri saya banyak mengubah. Yang sebelumnya saya menggunakan send file, di sini saya sudah menggantinya menggunakan REST render, karena sekarang adalah klien yang mengirimkan permintaan kepada server. Seperti di sini contohnya, dimana di sini terdapat seperti yang dibahas di tugas juga. Di sini kita ingin menggunakan personal web dengan dynamic routing. Di sini kayak ini termasuk dalam dynamic routing. Appget ini itu mengambil data dari my project yang sesuai dengan ID. Jadi datanya ini hanya menggunakan satu rute dan tidak akan terjadi penumpukan data. Nah, jika seandainya data yang tidak ditemukan, maka nanti akan ada return seperti ini. Akan dimunculkan halaman yang mengatakan bahwa project tidak ditemukan. Ini terdapat pada bagian untuk melihat detail. Nah, selanjutnya di sini untuk membuat project, seperti kita mensubmit project, saya juga sudah mengcodingnya sedikit seperti yang nama tadi, dan ID-nya nanti tiap mengupdate project, maka ID-nya untuk yang pertama kali adalah 1 dan seterusnya 1 2 3. Terus nanti akan di-push, karena di sini saya belum mempunyai database. Jadi dia kalau saya refresh atau saya berhentikan mesinnya lalu saya buka lagi, pasti dia akan hilang. Nah, selanjutnya ada pada menu edit, dimana di sana juga masih sama. Saya hanya menggunakan HBS yang hampir mirip dengan seperti add project tadi. Saya hanya mengambil dari sini, itu tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini dia hanya akan mengedit dan hasilnya pun akan tersimpan menimpa yang sebelumnya yang dipilih untuk edit tadi. Selanjutnya juga ada delete, mana ketika kita klik delete-nya dia akan langsung hilang data. Seperti ini contohnya. Untuk detail dia akan muncul seperti ini, seperti yang sudah diisi tadi. Karena waktunya belum saya atur, di sini akan saya coba sedikit seperti ini. Edit. Nah, di sini dia halamannya kayak seperti halaman pertama tadi. Saya seandainya waktu ini terus ini. Nah, update. Dan dia pun di sini juga akan terupdate. Nah, dan ada sekarang keterangan waktunya. Dan dengan detailnya juga bisa dicek. Di sini juga langsung ada keterangan waktunya. Dan untuk delete-nya juga gampang. Nanti seandainya kita klik delete, sini saya sudah menambahkan sedikit
agar pas kita klik delete itu dia tidak langsung ke delete gitu. Seperti ini. Saya menambahkan juga beberapa bagian seperti ini di tombol delete. Nah, di mana ketika kita mengklik dari delete, saya menambahkan on click di sini, yang mana nanti akan memunculkan konfirmasi dari klien kita, seperti yakin ingin menghapus project, seperti itu. Nah, jika memilih ya, maka ya dihapus, dan tidak, maka tidak akan dihapus. Kira-kira seperti ini. Delete dia akan munculkan modal atau pop-up. Nah, seperti ini. Kita bisa bikin hapus oke, dan cancel untuk membatalkannya. Seperti ini. Dan itunya akan langsung hilang. Saya rasa itu aja yang bisa saya dapatkan atau yang bisa saya jelaskan untuk sekarang. Saya juga mengganti beberapa karena sebelumnya adalah masih berupa halaman web HTML dan sekarang udah berubah menjadi HBS. Saya juga mengganti beberapa seperti yang di sini. Terus pada formnya juga, pada pengisian form juga sudah saya ganti, mana tadi dari detail dia juga akan menampilkan hasil dari yang sudah dibuat oleh klien kita, karena kita sekarang berada di posisi server. Saya rasa cukup. Oh ya, satu lagi, untuk style frameworknya saya masih menggunakan CSS yang lama, dimana tidak terlalu berbeda. Di sini juga masih menggunakan pewarnaan yang seperti web saya project-project yang sebelumnya, cuma berada di kontak tadi saya udah nyoba, cuma agak berbeda, jadi saya menggunakan template yang lama. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan untuk sekarang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.